webinar kedua saya itu tentang quality membangun kualitas. Yang ketiga kemarin minggu bulan lalu tentang perencanaan tata letak. Nah, itu semuanya ada di YouTube ya, di YouTube saya atau di YouTube Insan Performa. eh saya mulai eh apa itu SCM. Di kesempatan yang baik ini sebenarnya saya ingin sharing meluruskan ya. Waktu webinar pertama saya meluruskan definisi dari apa pasar, dari marketing dan sales. Banyak yang bilang bahwa marketing itu ya jualan gitu loh. Padahal siogianya nggak seperti itu. Marketing itu perencanaan, planning, strategik, macam-macam. Sedangkan sales itu adalah eksekusi, eh, mengejar targetnya. Begitu juga waktu webinar saya yang kedua, saya sampaikan, saya ingin meluruskan antara quality assurance sama quality control itu hal yang berbeda juga. Quality assurance itu sama dengan level marketing, yaitu strategiknya, standarisasinya, goal yang ingin dibuatnya, prosedurnya seperti apa. Nah, quality control itu menjaga aliran agar tetap komit di dalam koridor yang sudah ditetapkan. Nah, di yang keempat ini ingin saya sampaikan, supply chain management itu bukan procurement. Supply chain management itu adalah ruang lingkup yang lebih besar daripada procurement, gabungan dari beberapa aktivitas lintas fungsi, lintas fungsi departemen yang mengelola aliran barang, intinya itu ya, aliran informasi, aliran uang untuk mengoptimalkan efisiensi dan nilai perusahaan. Kolaborasi antara departemennya itu dikoordinasikan biasanya oleh senior, bisa oleh director atau CEO, jangan CEO, vice president gitu ya. Gunanya adalah melihat keseimbangan, mengatasi kompleksitas agar kebutuhan pelanggan yang dinamis itu bisa terpenuhi dengan menghadapi persaingan pasar yang ketat. Oke, organisasi SCM itu yang tadi saya sudah sampaikan, dipimpin oleh seorang senior ya. Kemudian ada departemennya yang mengorganisnya, ya bisa kita sebut namanya organisasi supply chain atau operation. Di bawahnya itu kita bicara apa? Ada departemen procurement, pengadaan. Di bawahnya ada aktivitas ya, kita nyebut aktivitas dulu aja. Aktivitas logistik, distribusi. Ada juga aktivitas perencanaan produksi dan manufaktur. Ada juga aktivitas keuangan dan aktivitas IT. Di sini IT kita tarik karena zaman sekarang IT itu ERP itu memegang peran penting. Istilahnya SCM tanpa IT itu tanpa nasi tanpa garam gitu kan. Nah, kemudian yang tidak ketinggalan adalah aktivitas eh, customer service atau sales yang berhadapan dengan klien. Nah, inti dari SCM itu yang tadi saya sebutkan adalah aliran barang. Aliran barang itu adalah aktivitas terkait perpindahan produk. Dimulai dari pengadaan bahan baku, otomatis kita bicara mengidentifikasi kebutuhan. Biasanya akan munculnya itu dari perencanaan produksi. Ya, kita nggak bicara pembelian GA atau apa ya, fasilitas umum atau apa, tapi kita yang berhubungan dengan pengolahan produk, yang berhubungan dengan aliran uang. Jadi identifikasi kebutuhan tuh biasanya akan muncul dari PPC gitu ya.
diidentifikasi, terus kemudian ruang lingkup penentuan jumlah bahan baku yang harus dikumpulkan, kemudian juga bicara timingnya kapan nih, gitu kan ya. Nah, otomatis pengadaan itu harus sinkron sama apa? Harus sinkron dengan timingnya. Kemudian kita juga harus jelas procurement itu nanti berhubungan dengan apa customernya nanti eh, promo apa pemasoknya itu seperti apa yang mau spek yang mau dicari. Nah, bla 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 bla. Kedua adalah ada namanya aliran informasi. Nanti kita bahas juga terpisah. Habis itu adalah aliran uang. Nah, tadi kita sudah mulai bahwa eh, akan muncul dari rencana tadi dalam bentuk permintaan pembelian. Pemerintahan pemberian itu kemudian diolah oleh procurement dengan mematangkan lagi speknya seperti apa. Ruang lingkup yang akan dibahas juga adalah substitusinya. Biasanya kalau kita bicara keluar spek itu tidak dalam bentuk merek apa gitu ya. Ada juga yang melihat requirement spesifikasinya yang diminta, sehingga akan muncul choice-choice yang lain. Kemudian procurement akan melakukan suatu penilaian eh, apa procurement akan melakukan evaluasi pemasok gitu ya. Mereka akan melempar request for quotation dari beberapa pemasok yang dipercaya gitu ya, yang sudah dievaluasi. Kemudian setelah terkolek itu akan dibandingkan, dinegosiasikan. Kemudian eh, kita pilih lah ya, kita keluarkan suatu purchase order. Nah, biasanya prosedur yang normal itu purchase order untuk yang terpilih, kemudian akan dibales dengan konfirmasi order kan ya. Nah, setelah itu proses dimulai itu. Nah, tapi aktivitas itu sebenarnya baru dimulai tuh. Kalau dari supply chain management ini baru mulai nih. Kenapa? Karena konsep besarnya supply chain management ini waktu itu ketat. Nanti saya akan bahas di belakang. Sehingga resiko atas keterlambatan atau one prestasi dari vendor itu akan berefek kepada rantai pasokan. Ini yang bahayanya. Sehingga pemantauan status kirim, pengendalian pesanan itu harus dimonitor terus-menerus. Nah, kemudian waktu kita mulus ya, kita menerima barang, kita akan masuk ke dalam proses verifikasi. Nanti di situ akan ada tim dari kita, incoming inspection untuk melihat spesifikasinya benar apa tidak gitu kan ya. Eh, kita memeriksa juga kualitasnya. Kemudian juga biasanya akan ada faktur yang mengiringi dokumen tersebut apa barang tersebut. Kemudian setelah oke itu akan kita eh, proses untuk persetujuan untuk pembayaran. Nah, setelah itu dah ya kita bayar. Ya, cuma kalau dari pendapat saya yang namanya SCM tidak berhenti di sini. Namun pemasok ini kita nilai reputasinya bagaimana, kita evaluasi kinerjanya, tepat gak ngirimnya, kualitas bahan yang diterima seperti apa, responsibilitasnya terhadap masalah yang mungkin muncul seperti apa. Nah, kalau terbukti andal, nah ini sangat layak untuk kita bangun hubungan jangka panjang. Nah, kemudian procurement ini tidak hanya menyiapkan bahan baku atau beli barang fisik, namun juga procurement mengurusi soal vendor-vendor jasa, jasa potong, jasa welding, jasa merakit, jasa macam-macam. Prosedurnya hampir sama ya. Prosedurnya hampir sama, spesifikasinya dulu yang dirintiskan, pemilihan evaluasi vendor, terus bedanya juga di sini kita memperjelas materialnya dari mana nih. Nah, kalau material itu dari kita, otomatis harus ada pengiriman material gitu kan ya.
Nah, kalau material dari mereka lain hal atau bisa juga material dari vendor kita yang kita izinkan untuk diambil oleh eh, pelaku jasa tadi. Kemudian dalam prosesnya juga kita pantau. Kita terus kemudian pas dikirim kita incoming inspection kita periksa hasil hasil sesuai nggak dengan job desk yang kita kasihkan. Kemudian sama dengan tadi kita harus nilai nih kinerja vendor agar vendor ini bisa kita bisa memperluas ininya jaringan jaringan network kita nanti. Nah, kemudian kita masuk ke aliran barang produksi. Produksi yang saya bilang di sini adalah aktivitas ya, bukannya departemen atau divisi atau direktorat, bukan. Ini aktivitas. Aktivitas setelah procurement, barang sudah masuk. Tugasnya berikutnya adalah produksi bertugas untuk mengubah bahan baku tersebut untuk menjadi bahan setengah jadi, WIP, atau barang itu barang jadi sekaligus dan kita kirim ke pelanggan. Nah, range-nya di situ. Pertama ya kita bahan baku diterima gitu ya. Ini karena ini aktivitas produksi, saya campur dengan logistik juga nanti di sini, apa inventaris. Kita lakukan pengecekan bersama nih. Biasanya ada tim quality control yang mengecek sesuai nggak dengan dokumen atau standar yang kita lempar ke sana. Berbarengan kita cek. Kalau sudah pasti, akhirnya kita simpan tuh di dalam gudang untuk menunggu suatu saat kita pas timingnya dibutuhkan untuk kita masukkan ke jalur produksi dengan waktu yang tepat. Nah, tugas berikutnya adalah menjadwalkan produksi. Di sini kita merencanakan mengatur jadwal produksi. Sesuai dari mana? Kalau konsepnya itu adalah pool, kita akan mengerjakan sesuai dengan permintaan pelanggan. Jadi konsep pool beda dengan push, di mana pool itu tarikan pelanggan, konfirmasi ordernya udah ada, baru kita memproduksi. Nah, permintaan pelanggan tadi kita pastikan ketersediaan bahan baku. Nah, ini difficulties-nya ada di sini nih. Dengan harus mencocokkan kapasitas produksi yang kita miliki. Nah, kalau kapasitasnya eh, lebih, nggak cukup gimana Pak? Itu yang makanya tadi saya sebutkan ada vendor jasa. Di situ kita libatkan. Nah, di situ juga kita akan judgment mana yang di make, mana yang buy. Make itu maksudnya kita buat sendiri, buy itu artinya kita lempar keluar. Itu istilah saya saja. Itu istilah Sanggar Sarana Baja sih, yang tadi kita bicara dengan Pak Edi Santoso. Nah, eh, di sini kita tentukan berapa banyak produk yang harus diproduksi dalam periode tertentu, terus menyimbangkan penggunaan mesin dan tenaga kerjanya. Itu area jobnya nanti kita perjelas. Nah, di sini syarat dengan suatu kolaborasi antara departemen, khususnya departemen penjualan, karena yang berengage kepada serah terima barang atau menerima permintaan pembelian dari vendor, dari customer itu adalah penjualan. Penyelarasan ini eh, kita layanin nanti kemudian masuk ke dalam siklus pengiriman. Bahan baku kemudian diproses, baik itu dipotong, di bending, di stamping, dilas, di assembly dan macam-macam. Otomatis proses itu harus memenuhi setiap langkah proses memenuhi standar kualitas yang dibangun di quality assurance. Nah, kemudian kita masuk ke manajemen work in process. Eh, istilah kita ini adalah bahan baku, terus bahan yang lagi diproses, entah yang diproses itu berapa step gitu kan, sampai barang jadi. Nah, yang namanya WIP, work in process, adalah bahan baku yang sudah dipotong sampai sebelum dinyatakan final. Itu namanya WIP. Jadi, bayangkan kalau saya di Pura Barutama waktu itu, saya buat mesin, s- eh, satu mesin itu partnya bisa 200 buah.
karena mesinnya bergerak. Nah, masing-masing itu harus ada proses fasenya. Artinya, WIP-nya itu banyak sekali levelnya. Nah, di sini dengan kekompleksitasan jenis WIP, lalu lintas WIP, otomatis harus ada manajemen WIP yang bagus. Di sini pertaruhannya. Makin bagus WIP, otomatis akan smooth, akan lean kalau bahasa lean management, akan simple prosesnya. Tapi kalau manajemennya berantakan, ini kusut ini. Bisa barang hilang, bisa hilang karena waktunya mepet, langsung produksi lagi, nanti baru ketemu simpen, nah kayak gitu-gitu ya. Nah, alat-alat tools yang dilakukan ada Kanban, memelihara proses, ada just in time. Gunanya apa? Meningkatkan efisiensi. Otomatis jadwal ini harus sinkron dengan jadwal produksi. Kemudian kita masuk ke pemelihara mutu, kontrol mutu. Ruang lingkupnya akan adalah inspeksi kualitas. Kalau kita proses jalur WIP-nya pendek, otomatis inspeksi kualitasnya lebih pendek. Kalau yang kayak saya tadi sampaikan, partnya aja 200, otomatis inspeksi quality-nya harus tersebar. Nah, ada yang sistem di perusahaan yang kualitas kontrolnya itu jadi gate gitu ya, jadi gerbang. Ada juga yang random. Eh, dia tinggal checking. Itu balik lagi ke culture masing-masing, budaya masing-masing. Yang penting adalah apakah total quality system yang dibangun itu tetap bisa menjamin itu. Kemudian tiap fase akan ada pengujian produk. Nah, eh, kemudian ada proses namanya final assembly. Final assembly itu merakit. Saya tadi sebutkan ke Pak Edi Santoso bahwa saya alumni dari Sanggar Sarana Baja. Sanggar Sarana Baja satu order satu bisa miliaran hanya dalam bentuk satu bak. Bak dari hauling truck dari unitnya Trakindo. Apa apa namanya tuh over OHT atau OHT, OHT, overhead apa, apa Pak istilahnya OHT? off highway truck. Ya, nah itu udah satu itu aja bajanya seta ampun. Tapi kalau kita lihat breakdownnya, nggak ada, hanya dinding utuh sama pintu kan gitu kan, sama engsel, sama hidrolik komponennya sedikit gitu kan ya. Nah, bagaimana dengan yang tadi saya bilang satu mesin yang isinya kecil, jauh lebih kecil sebesar meja aja gitu, tapi komponennya ada 200 karena suatu sistem berputar terus dengan sequence yang berurutan macam-macam. Nah, otomatis tingkat kesulitan quality-nya akan berbeda, assembly prosesnya juga akan berbeda. Nah, contoh juga akan assembly itu ada dua hal. Ada yang dikirim utuh dalam bentuk packaging. Misalnya kita beli handphone gitu ya. Kita beli, terima, langsung buka, kita bisa pakai notebook gitu ya. Nah, tapi barang-barang pertanian yang saya bangun di Pura, di, di Kudus, itu nggak bisa, akan ada proses erection di lapangan. Lapangannya bisa ditual, diirik Papua, di Biak, misalnya kayak gitu ya. Yang terdiri dari mungkin ada 15 item yang harus dibangun di sana. Nah, artinya level dari packagingnya juga akan berbeda-beda. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tahap berikutnya yang saya bilang logistik. Nah, tugas dari logistik ini peranannya penting juga. Dia akan menyumbang sharing cost juga apabila selalu error, lupa ngirim, kirim lagi, ada susulan atau apa, ini cost-nya akan membesar. Kemudian kita masuk ke dalam pembicaraan mengenai fungsi kerja di produksi. Kita bicara fungsi pertama adalah PPC. PPC ini sering kita bahas nih. PPC ini adalah apa, badan yang merencanakan, namanya Production Planning Control. Ada juga yang bilang Production Planning Inventory Control. Ini akan saya singgung. Kapan jadi PPIC, kapan menjadi PPC. Nah, aktivitasnya tadi yang saya sampaikan ya, merencanakan strateginya, menyusun jadwal produksi, menghitung mesin-mesin mana aja yang akan diplotkan, diproduksi. Kemudian mengendalikan juga persediaan inventory ya, karena dia masih, saya anggap masih ada I-nya di dalam situ. Kemudian penjadwalan bahan bakunya.
Aktivitasnya apa? Pertama adalah koordinasi dengan procurement. Kedua, pemantauan produk produksi di jalur harian, biar dia tahu perkembangannya seperti apa. Kemudian pengendalian lead time. Nah, kemudian ada juga departemen atau bagian yang namanya production engineering. Biasanya production engineering ini sifatnya tuh setting. Jadi dia mendesain proses produksi. Biasanya kalau ada jalur baru atau perakitan model tipe baru atau apa, dia akan menyiapkan tuh desain jalurnya seperti apa, penyusunan work instruction-nya juga seperti gimana. Mereka siapkan. Jadi nanti produksi tinggal pakai tuh. Terutama juga mengembangkan jig and fixture-nya seperti apa. Karena tiap barang akan berbeda jig and fixture-nya. Nah, rincian aktivitasnya apa? Rincian aktivitasnya adalah pemilihan teknologi yang akan diimplementasikan di produksinya tersebut. Kedua, modifikasi atas perbaikan proses. Ketiga adalah pengawasan implementasi lean manufaktur kalau diterapkan. Mengapa? Karena kalau yang mengamatkan di produksi, produksi itu aktivitas harian. Dia tidak akan objektif untuk melihat, mengukur, eh, mengevaluasi lean. Sehingga eh, lebih baik kalau production engineering yang melakukan. Nah, ada bagian lagi departemen atau divisi yaitu production. Dia mengeksekusi proses produksi tadi. Kemudian juga mengoptimalkan dan mengoperasikan mesin dan alat. Mesin dan alat otomatis saya bicara dengan operator. Nah, bagaimana efisiensinya, efektivitas mesin ini, kapasitinya seperti apa gitu kan ya. Kemudian rincian aktivitasnya seperti penjadwalan shift, monitor kapasitas produksi, kemudian kita bicara pengelolaan WIP yang tadi saya bilang berat gitu kan ya. Nah, ada lagi departemen yang tadi saya bilang, quality control. Gunanya adalah mengawasin kualitas produk. Kemudian pengujian produk. Di dalamnya otomatis ada validasi alat ukur gitu kan ya, tera dan macam-macam. Kemudian pengendalian cacat. Nah, ini tugas-tugasnya mereka nih. Nah, aktivitasnya penerapan metode QC, inspeksi bahan baku, yang istilah tadi saya bilang incoming inspection kan ya, mengaudit mutu internal. Nah, berikutnya ada departemen lain yang namanya warehousing, logistik. Kemudian kita bicara ya, warehousing nanti saya garap lebih banyak ya. Terus ada peran lagi departemen-departemen lain. Kandang saya yaitu di R&D. R&D itu di supply chain tidak ikut. Kenapa nggak ikut Pak Dendi? Nggak penting dong. Bukan. Karena kan tadi kita bilang aliran barang, aliran informasi, aliran uang. Nah, aliran barang, barangnya itu aktivitas R&D itu sebelum lahir. Karena dia melahirkan produk yang mau diuraikan pembuatannya oleh aliran barang. Nah, sehingga R&D ini sifatnya support. Di aliran informasi, dia tidak terlibat. Kenapa? Dia menciptakan informasinya untuk pembandingnya gitu. Jadi dia statusnya nol. Nah, kemudian ada support lagi yang namanya Departemen Maintenance. Nah, maintenance sifatnya support. Kenapa support Pak Dendi? Ya, karena dianggap harusnya sudah running well. Kalau bukan konsep yang waktu itu saya presentasikan di webinar saya kedua, maintenance kuratif itu memang ancaman. Kita punya jalur produksi udah direncanain matang, tiba-tiba jalurnya berhenti gara-gara mesinnya rusak. Nah, itulah bedanya kuratif dengan preventif. Nah, yang benar apa? Maintenance sebagai support melakukan preventif sehingga mesin itu selalu up to date untuk bisa dipakai sehingga supply chain management itu udah nganggap bahwa itu udah oke, mesinnya udah oke gitu. Nah, ada lagi yang kita libatkan soal health, safety, environment. Ini sifatnya mensupport juga. Nah, kemudian kita masuk ke manajemen inventaris. Saya oke kan dulu sebentar. Manajemen inventaris. Di sini kita bicara soal
manajemen, sorry sebelumnya saya bilang, manajemen inventory itu ada di bawah PPIC apabila pertama PPIC itu bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara permintaan dan persediaan. Itu seyogyanya disebutnya jadi PPIC. Kemudian PPIC memastikan level stok optimal. Kemudian juga PPIC membuat forecast kebutuhan material dan berfokus pada integrasi perencanaan produksi dan pengendalian inventaris dalam satu fungsi. Nah, kalau ruang lingkupnya seperti itu, organisasinya, eh, inventory itu ada di bawah PPIC. Nah, namun kalau PPC-nya itu hanya terfokus pada aspek perencanaan pengendalian produksi, tanpa banyak menangani manajemen inventaris secara langsung dan lebih fokus untuk memastikan produksi berjalan sesuai jadwal serta mengendalikan pelaksanaan rencana tersebut di jalur produksi, ini inventory kita pecah. Dia disebutnya sebagai PPC. Peran operasi bagian manajemen inventaris itu ya tadi menjaga kelancaran aliran barang. Manajemen inventaris memastikan bahwa bahan baku, WIP, dan produk jadi itu dikelola, didistribusikan secara efisien di dalam organisasi, mulai dari menerima barang baku hingga digunakan dalam produksi serta penyimpanan. Nah, dari sini kawan-kawan bisa lihat, di sini metode apa pola yang bilang bahwa semua barang itu diatur oleh inventaris. Jadi pemilik material inventaris di perusahaan jenis model ini adalah inventaris. Dia mengkontrol semuanya. Yang bahan masuk dia kontrol, kemudian yang dipinjemin ke produksi PPC untuk dibuat jadi WIP dia kontrol, statusnya dia ikutin. Sampai jadi barang masuk ke gudangnya dia lagi, dia kontrol lagi. Terus nanti dikirim lagi, dikontrol lagi. Jadi totally dia tahu semua. Nah, ada lagi organisasi yang sifatnya enggak, material itu milik PPC. Eh, Gudang itu hanya nyimpan. Anda simpan sebaik-baiknya, nggak boleh ada yang hilang gitu loh. Nah, di order oleh PPC ke purchasing, purchasing datengin barang milik PPC dititipkan ke gudang, ke inventaris, kemudian diambil, dikasih, diserahkan ke produksi. Nah, statusnya produksi mengerjakan barang milik PPC. Setelah jadi, diserahkan ke PPC, diserahkan ke gudang lagi. Nah, ini pola yang sifatnya miliknya artinya kontrol ada di PPC. Nah, ada juga perbedaan pecah di situ di mana waktu material diserahkan ke produksi dan dijadikan WIP, itu serah terima dulu barangnya di produksi, milik produksi, tanggung jawab produksi. Sampai menjadi WIP, barang jadi baru diserahkan ke PPC kembali untuk dikirimkan melalui gudang. Nah, artinya pada titik yang ketiga tadi, apabila terjadi jalur prioritasnya berubah, yang menitipkan ke gudang itu adalah produksi. Sedangkan yang kedua tadi, yang menitipkan ke gudang itu adalah PPC. Sedangkan yang satu tadi, itu semuanya selalu milik inventory. Itu hanya masalah ini aja, nggak ada masalah. Yang penting apapun yang kita pakai, apakah terjadi redundant atau fungsinya terjadi kekusutan atau memang dipilih yang paling paling budayanya paling cocok, nggak ada masalah. Nah, kemudian kita ruang lingkupnya sama dari tadi. Kita nerima barang, ya kan ya. Kemudian menginputkan data. Ini penting sekali menginputkan data. Bisa manual, bisa memakai alat-alat yang berbau digital. Bisa sensor RFID, bisa juga pakai barcoding, macam-macam. Nah, kemudian kita labelkan tuh, biar apa yang ada di komputer tertrace dengan di lapangan. Kemudian sekarang label itu malah RFID-nya nempel di situ ya. Kemudian disimpan, disimpan dengan sistem pengelolaan yang bagus, metode tertentu yang
traceability-nya bisa dipertanggungjawabkan. Masalahnya di gudang itu adalah traceability, kemampuan bisa dilacak. Kemudian penempatan bahan baku dilakukan sesuai dengan jenis barang dan frekuensi penggunaannya. Ini juga bisa. Jadi kita nyimpan barang di gudang itu sah-sah juga. Ada yang FIFO, ada yang urut kacang, ada yang LIFO, ada juga yang mendekatkan. Misalnya ini barang tiap hari akan ada yang keluar. Jadi jangan jauh-jauh gitu loh ya. Ditaruh di dekat itu. Itu sah semuanya. Nah, kemudian pengelolaan gudang memastikan bahwa kapasitas selalu cukup dan sesuai dengan konsep tata letak pabrik yang bulan lalu saya presentasikan, di mana mampu untuk enlarge, untuk sesuatu kondisi perubahan, teknologi yang berubah atau apa, itu tata letak harus bisa berkembang. Kemudian kita bicara distribusi ke lini produksi, diantarkan di picking, diantar, ditransfer ke produksi dan diproses. Kemudian setelah barangnya itu jadi, itu dimasukkan lagi ke gudang. Memang aktivitasnya seperti itu. Nah, ruang lingkup yang tidak luput dari sini adalah pengendalian audit inventaris. Dia selalu harus siap untuk stock take, menghitung fisik barang, audit internal, sesuaikan SOP-nya, dan selalu menjaga safety stock. Jangan sampai ya cuek-cuek aja, stoknya habis, nggak ribut gitu kan ya. Nah, item yang perlu kita highlight lagi di sini adalah soal mekanisme return. Banyak sekali misalnya ada cacat produksi atau tiba-tiba apa sales memutuskan untuk menarik gitu kan. Nah, itu setelah masuk inventorinya masuk ke dalam menjadi tanggung jawab inventaris. Kemudian aliran informasi. Aliran informasi itu mencakup pertukaran data, memastikan semua pihak dalam rantai pasok dapat melakukan keputusan yang cepat dan tepat. Aliran ini penting untuk mensinkroniskan aktivitas yang ada di dalam situ untuk pengambilan keputusan yang cepat. Informasi perkiraan biaya produksi ini yang paling penting. Oke. Harus ada badan ya yang bisa memperkirakan cost. Kalau saya membangun di Pura Barutama itu bottom up. Saya bikin yang namanya kalkulasi. Orang-orang kalkulasi itu yang menghitung dari proses terkecil sampai besar, termasuk materialnya, oke. Nah, menjadi tarif, menjadi harga, cost ya, HPP. Di situ melibatkan tarif mesin, operator, terus lamanya, sama material. Nah, itu dibangun tuh. Nah, kemudian dari mana dibangunnya, Pak? Dari data histori. Jadi database nyambungnya tadi, Pak, dari actual yang ada tadi kan kita klaster-klasterkan tuh. Jadi motong jenis model gini berapa ini berapa menit. Itu semua bisa kita ramu menjadi sesuatu kalkulasi sehingga kita bisa membuat merangkaikan suatu cost bottom up, dari bottom ke up. Nah, tapi kalau kita ngelihat nih ya, saya luruskan. Ada kalau lihat, loh Pak, ada yang ngitung cuma pakai tonase Pak, gitu ya. Contoh yang tadi saya sebutkan, sekarang kok hari ini saya jadi banyak bicara soal SSB nih Pak Haidi. SSB itu salesnya langsung bicara, berapa beratnya itu kira-kira? Oh 5 ton, oke. Ngitung cepat dia, sekian gitu. Kenapa? Karena ruang lingkup prosesnya yang dilakukan simple, bukan simple artinya saya ini kan ya, tapi dunianya potong welding kan gitu kan, jig tahan. Jadi bisa di mayority itu harganya material gitu loh. Jadi prosesnya nggak terlalu besar, harga materialnya lebih besar banget sekali. Sehingga dibikinkan sesuatu converting table itu atau konversi dengan cepat ke ini. Tapi waktu kita membangun itu sebenarnya ada database ini yang sebagai referensi. Nggak mungkin kita hitung tiba-tiba mau rugi kan enggak. Jadi yang benar itu pihak kalkulasi sudah menghitung. Nah, kemudian untuk kalkulasi rough kotor biar cepat, biar tidak menunggu.
itu dibangunlah suatu pendekatan yang safety-nya terjaga. Nah, masalahnya tinggal sekarang adalah apabila kompetisi pricing-nya terjadi di sini antara kompetitornya berani sekian, ini berani sekian. Nah, kalau kita tidak tahu bottom harga aslinya berapa, kita akan bingung tuh berapa sih. Ujung-ujung kita kepegang di eh, pengalian dari tonase tadi gitu. Kalau kita tahu bottom, ya kita harus tahu, oh harga kita sekian kok. Nah, pertanyaannya, bottom ini bergerak. Kenapa? Database tiap selalu produk yang mirip, proses yang mirip itu akan membangun database makin tajam. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, kalau gitu bottom up gimana speed up-nya? Bisa dengan konsep modularity. Jadi jenis-jenis proses yang kita pecah-pecah menjadi sub-sub kecil. Sub-sub kecil tadi misalnya elevator doang gitu kan ya. Elevator kita tahu dengan cepat, oh elevator komponennya mirip-mirip aja. Ini segini, cost-nya sekian. Ya udah, kita bangun dengan cepat database itu karena pengulangannya bukan hanya pengulangan proses, tapi pengulangannya sudah pengulangan submodul. Nah, itu mempercepat. Oke ya. Eh, terus kemudian informasi perkiraan biaya lainnya harus dibangun. Betul. Kalau kita itu kayak model yang saya jalankan, di mana finish produk itu tidak keluar dari pabrik, tapi setelah di erection di lapangan, yang terlibat bukan hanya produksi, yang terlibat bukan hanya ekspedisi, pengiriman, namun tim erection harus berangkat, berapa cost-nya untuk membangun ini, nanti ada tim commissioning, macam-macam, itu harus punya, mereka harus membangun cost satu-satu. Jadi tarif tadi diasah bukan hanya oleh produksi, tapi tim Ericsson mengasah, tim Purnajual mengasah, tim ini mengasah gitu loh. Nah, nanti asahan-asahan ini disetorkan ke manajemen atau ke sales untuk membentuk harga kira-kira sekian. Nah, kemudian data yang penting itu adalah juga permintaan pelanggan. Kita bicara ke depannya, nanti saya akan banyak sekali menyinggung soal pool. Dimulai dari pelanggan. Informasi permintaan pelanggan itu memulai sesuatu gitu kan. Masuk dari berbagai saluran pesanan langsung. Nah, data-data ini harus mengalir dan diratakan di seluruh aktivitas sehingga kita bisa tahu ruang lingkup. Bisa harga pasar yang masa lalu, bisa juga tren pasar masuk ke dalam kita. Kemudian ada data yang mengenai perencanaan penjadwalan produksi. Ini juga kapan dimulai, spek mana yang dipakai, ini semuanya harus mengalir. Jadi aliran informasi tersebut harus mulus. Kemudian sistem manajemen rantai pasok, sistem informasi yang dibangun dengan ERP atau warehouse management system dan macam-macam. ERP nggak usah mahal-mahal. Alhamdulillah Pura Barutama itu membangun sendiri. Kita punya platform sendiri untuk ERP. Yang penting bagi saya, bagaimana kita mengkonvertkan atau memirrorkan aktivitas SOP kita, kontrol kita yang secara manual mungkin bisa dilakukan, tapi analitikalnya lagi jadi repot atau eh, algoritmanya kurang apa. Nah, itu dibangun secara bersama. Kemudian juga informasi pengiriman pelacakan. Ini penting sekali untuk diikutin aliran informasi tentang barang ini ada di mana. Di Kalau perlu, ya saya punya modul GPS. Barang misalnya saya ngirim ke Papua, saya masukin ke kontainer pakai power supply cukup berapa bulan gitu ya. Sehingga saya tahu perjalanan itu ada di mana, di kapal di mana, dan kita tahu problem ini di kami sampai pelabuhan Surabaya aman, tapi kemudian berangkat ini ombaknya besar macam-macam kita bisa tahu, dan minimal kami sudah bisa mereport ke pihak yang menunggu, Pak, terjadi masalah gini-gini. Jadi tidak
buntu hanya mengandalkan ekspedisi untuk seperti itu. Kemudian yang paling penting juga lagi adalah informasi dari feedback pasar, dari pelanggan, dari asosiasi, hubungan erat dengan buyer supplier, komunikasi ini harus dibangun. Kemudian kita bicara soal aliran uang. Aliran uang ini mencakup pengelolaan transaksi keuangan di seluruh rantai pasok, mulai dari pembayaran supplier sampai kita menerima pembayaran dari pelanggan. Pembayaran pemasok ini juga sesuatu yang formal yang nanti disepakati, didiskusikan bagaimana TOP-nya, bagaimana dokumen sah, bagaimana dokumennya mengalir gitu kan ya. Kemudian juga kita pengelolaan kredit dan piutang. Ini juga ruang lingkup aliran uang. Bagaimana arus kas itu dikelola dengan baik. Bagaimana pembayaran, bagaimana penerimaan, bagaimana mengintegrasikan informasi ini ke dalam ERP. Nah, kemudian juga ruang lingkup aliran uang itu adalah setting margin kita, pricing policy kita seperti apa gitu kan. Pengaturan harga, penetapan nilai tambah, harga dari kompetitifnya seperti apa, memperhitungkan biaya rantai pasoknya seperti apa. Ini ruang lingkup di aliran uang. Nah, yang berikutnya adalah pendanaan pembiayaan. Ruang lingkup di sini adalah mekanisme pembiayaan untuk mendukung aliran ini. Apakah LC, apakah supply chain financing yang kita ini kan. Terobosan-terobosannya nanti kita omongkan di setelah ini. Kemudian juga kita bicara keuntungan pengukuran kinerja. Ini harus ada pengukurannya. Kita libatkan KPI untuk ini supaya terukur secara objektif. Aliran uang juga diukur dalam bentuk profitabilitas. SCM yang efisien itu berusaha untuk menekan biaya dan tapi mendapatkan keuntungan maksimum. KPI ini akan memantau efisiensi aliran uang. Cash to cash cycle time-nya harus kita lihat. Nah, kesimpulan yang saya bisa bangun dari SCM itu adalah pengelolaan aliran barang, pengelolaan aliran informasi, pengelolaan aliran uang adalah suatu proses yang kompleks yang memerlukan koordinasi, baik antar berbagai fungsi, aktor di dalam rantai pasok. Nah, di aliran barang melibatkan pergerakan fisik, barang itu material. Sedangkan aliran informasi dimulai dari proses perancangan dan memastikan semua pihak dapat mengakses data tersebut, otomatis yang punya otorisasi ya. Aliran uang itu mengelola arus kas dari transaksi, saling berkaitan menciptakan rantai pasok yang efisien. Kemudian kita masuk ke supaya pembahasan SCM-nya tidak kaku, kita bicara dinamisasinya kayak apa Pak Dendi soal SCM itu. Pertama adalah kawin dengan Lean, menjadi Lean Supply Chain Management. Ini nanti kita akan bahas. Kemudian turunan dari Lean, just in time. Bagaimana memproduksi barang tepat saat dibutuhkan. Kemudian juga ruang lingkup berikutnya adalah agile supply chains, di mana supply chains kita harus mampu fleksibel menanggapi perubahan permintaan dari kondisi pasar. Dengan kita berkonsisten sebagai pool, otomatis permintaan dengan yang berubah itu wajar dan harus terantisipasi. Kemudian juga budaya total quality management. Bagaimana setiap tahap proses rantai pasok itu mengoptimalkan untuk menghasilkan kualitas yang konsisten. Potensi cacat diminimalkan, efisiensi ditingkatkan. Kemudian kita bicara nanti adalah supplier relationship management. Di belakang saya akan banyak bahas ini. Bagaimana kolaborasi jangka panjang? Siapa supplier-supplier yang mau kita ajak gitu kan ya. Nah, peningkatan kalau sudah kita dapat jodohnya gitu, bagaimana mendekatinya salah satu nanti kita bahas. Ujungnya adalah peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan pemasok. Otomatis itu ujungnya adalah mengurangi biaya dan mereka meningkatkan untung. Itu kan win-win solutionnya kan seperti itu.
Dan era berikutnya itu adalah sentuhan digitalisasi dan otomatisasi. Saat ini ada IoT, ada AI, ada juga kita bicara software as a service dari Amazon. Visibilitas dan prediktivitas itu menjadi sesuatu kunci. Jadi data itu ke depannya itu bukanlah jadi silo information di mana kita doang yang punya atau bagian tertentu yang lain tidak gitu. Kemudian penerapan robot seperti apa di dalam gudang. Kita contoh aja nggak usah muluk-muluk Bandung itu ada restoran saya lupa di daerah mana itu ada kayak tempat parkir lingkaran berputar kira-kira muat 20 mobil. Kita tinggal masuk situ nanti kita nggak peduli dia mobil kita di putaran yang mana. Kita datang tinggal tunjukkan barcode mobil kita datang sendiri gitu kan. Nah, yang di luar negeri di YouTube malah lebih besar lagi pakai mobil itu dipakai carrier bisa pindah-pindah ke stasiun. Nah, ini sifatnya semuanya adalah pemikiran-pemikiran untuk kontrol di inventory. Nah, kemudian pendekatan-pendekatan dinamis berikutnya itu adalah sustainable practice. Kita bicara sesuatu yang sifatnya reputasi perusahaan atau tuntutan pembeli karena pembelinya menggayungkan soal ramah lingkungan, energi terbarukan macam-macam. Nah, kita harus siap juga mulai merintis seperti itu. Otomatis ada vendor-vendor yang mau kita ikat mau kita apa collaboration berikutnya itu kita bimbing juga untuk siap untuk seperti ini. Kemudian singgungan antara SCM sama Lean Manufaktur. Lean dan SCM itu sangat terkait erat, mengelola aliran barang, aliran informasi dan aliran uang. Fokus Lean adalah menghilangkan pemborosan. Oke, mudah. Oke. Nah, menciptakan nilai yang maksimum bagi pelanggan. Sedangkan SCM fokusnya adalah pengelolaan dan optimasi seluruh rantai pasok dari pemasok hingga pelanggan akhir. Nah, singgungan-singgungan utama yang bisa kita lihat pertama adalah sinkronisasi singgungan utama, sinkronisasi aliran barang dengan informasi. Lean memastikan bahwa produksi dan pengiriman barang hanya terjadi sesuai dengan permintaan yang sebenarnya. Ini turunan dari pool kan. Dan dalam SCM, hal ini terjadi dengan suatu peningkatan komunikasi, biar tidak ada resiko lag atau apa, komunikasi antara produsen sama pemasok dengan kolaborasi yang intensif. Kemudian juga kita bicara soal kolaborasi dalam pengelolaan rantai pasok, melibatkan pemasok dalam proses perencanaan pengendalian produksi, dapat menguraikan lead time dan meningkatkan efisiensi aliran barang, informasi, dan uang sepanjang rantai pasok. Di sini saya intisarinya melibatkan bahwa apa eh, network itu harus mulai boleh melihat data gitu loh. Kolaborasi antar departemen maupun karena Lean itu karena SCM itu sampai rantai pasok, otomatis dia juga bisa melihat gitu. Jadi artinya eh, vendor itu bisa siap-siap. Kawan-kawan selalu ingat kan yang namanya Industrial 4.0. Kuncinya apa? Kuncinya waktu saya memproduksi A, vendor itu sudah otomatis terprogram, komponen produk A itu sudah dipekerjakan tadi malam atau kemarin. Itu rantai Industrial 4.0-nya. Bagaimana sistemnya termigrasi, itulah rintisan yang kita nggak seberapa. Industrial 4.0 itu bicara sampai ke eh, apa sistem produksinya. Kemudian peningkatan efisiensi dan pengurangan waste. Pengurangan waste itu intinya kita harus menekan overproduction, overprocessing, inventory defect itu harus kita tekan untuk meningkatkan efisiensi di seluruh rantai pasok dan mengurangi total biaya operation. Nah, pertanyaannya adalah
Apa bedanya Lean manufaktur sama Lean SCM, Pak Dendi? Oke. Bedanya adalah Lean manufaktur itu lebih berfokus pada proses produksi di dalam pabrik, menghilangkan waste atau muda setiap tahapan proses manufaktur agar lebih efisien. Menangani hal-hal seperti pengurangan lead time, peningkatan kualitas, optimasi sumber daya di dalam pabrik. Nah, jadi lean manufaktur itu bersifat internal. Sedangkan lean SCM itu kembangan dari lahir dari lean, namun prinsipnya itu untuk diimplementasikan keseluruhan rantai pasok, baik aliran barang, aliran informasi, maupun aliran uang. Koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai entitas di luar pabrik. Jadi mainannya tidak lagi ERP kita yang antara departemen purchasing sama keuangan dengan produksi, dengan PPC, dengan enggak, tapi lebih luas antara vendor A, vendor B, vendor jasa, vendor produk, sampai ke distributor, channel distributor, itu semuanya terbuka. Terbuka tuh data semua bisa lihat. Oh enggak, tergantung otorisasi dan hak dan kewajibannya gitu loh. Sing jadi kedepannya yang saya bilang selalu sinkronasi itu sesuai data yang dibutuhkan untuk mereka bekerja. Jadi fokusnya adalah menghilangkan pemborosan di sepanjang aliran bahan, aliran informasi, dan aliran uang dari hulu sampai hilir. Sinkronisasi antara permintaan pelanggan dengan pasokan material dan kapasitas produksi agar tidak ada pemborosan dalam bentuk persediaan berlebih atau malah persediaan kurang. Waktu tunggu yang lama, waiting time ya istilah saya kalau saya selalu nyebut-nyebut yang lalu-lalu ya, atau keterlambatan pengiriman. Banyak di kita ini setelah kirim kita nggak terlalu care gitu loh. Padahal bagi keuangan belum bisa nagih. Bagi dia nggak peduli. Yang penting secepatnya saya bisa nagih itu artinya selesai gitu loh. Oke. Nah, Lean SCM artinya seperti apa Pak Dendi? Lihat sifatnya adalah end to end. Kolaborasi dari semua pihak ini membentuk rantai pasokan. Ujungnya apa? Meningkatkan kepuasan pelanggan dan merespon dengan cepat terhadap perubahan permintaan. Kemudian kita bisa kita lihat sekarang aliran barang secara fisik ya. Aliran barang pada Lean itu prinsipnya just in time. Oke, ada Kanban, ada juga pool. Produksi dan distribusi barang yang dilakukan hanya pada saat diperlukan. Di SCM, pendekatannya konsep ini diterapkan untuk menguraikan lead time dan mengoptimalkan pergerakan material dari pemasok ke pelanggan akhir. Jadi sinkron ya. Pengurangannya inventory waste itu sama aja. Jadi pengurangan barang dalam bentuk bahan baku, WIP dan bahan jadi itu goalnya semua sama. Nah, terus elemen-elemennya apa? Elemen-elemen utama dari aliran barang di Lean Supply Chain Management. Pertama tadi just in time, datang tepat pada saat dibutuhkan, mengurangi inventory holding cost dan risiko overstock. Kedua, kita bicara pengurangan safety stock. Ketiga, kita bicara pengurangan waktu tunggu, waiting time. Kemudian menerapkan sistem pull system. Terus optimasi transportasi dan distribusi. Kalau rute distribusinya, jadi kita harus melihat ada nggak rute yang pilihan lain gitu. Bagaimana mekanisme pilihan rute distribusi yang bisa lebih hemat, lebih saving cost untuk mengurangi waktu pengiriman dan biaya transportasi yang tidak perlu. Nah, contoh-contoh implementasi dalam aliran barang itu apa? Saya sebut satu dikit aja ya. Misalnya cross coding, cross docking. Cross docking itu ampuh untuk produk-produk yang sifatnya bergerak cepat, yang dibutuhkan permintaannya tinggi. Produk itu datang dari vendor, kalau perlu enggak perlu masuk gudang kita, langsung kirim ke end user. Atau masuk ke ke kita lintas truk pindah langsung. Nah,
Gunanya apa? Agar meningkatkan efisiensi distribusi untuk agar barang ini dipindahkan langsung makin cepat prosesnya. Tidak perlu ada saving apa investasi dalam bentuk warehouse lagi atau yang besar atau apa. Nah, pendekatan sederhananya seperti apa? Kalau kawan-kawan belanja Shopee atau belanja Tokopedia, suka ada pilihan kawan-kawan dagang lah ya, tapi barangnya bukan milik kawan-kawan. Terus ada pilihan dropship gitu kan. Nah, itu mirip sebenarnya. Dropship itu kan artinya kita seolah-olah punya toko, padahal bukan barang kita gitu. Nah, ada satu lagi pendekatan implementasi dari aliran barang yang ini apa? Vendor managed inventory. Di mana pemasok atau vendor itu bertanggung jawab untuk mengelola persediaan di kita. Kita ambil sesuai yang produksi kita bayar apa yang kita ambil. Itu memungkinkan dan itu biasa dilakukan juga. Jadi kita eh, just in time delivery. Jadi kita ambil kurang dari jalur, tinggal ambil dari stoknya vendor, berkurang kita ambil, kita bayar nanti sesuai yang kita ambil. Nah, asumsi-asumsi yang lain apa pendekatan-pendekatan lain ada beberapa. Misalnya kita soal transportasi, kita melibatkan robot, kita melibatkan automated guided vehicle yang kereta yang berjalan ikutin marka jalan atau ikutin rambu-rambu atau apa, autonomis mobil robot atau apa untuk bawa barang-barang palet-palet pada titik-titik tertentu. Minimal resiko yang dihemat adalah tidak terjadi human error, tidak terjadi accident, meminimalkan lah ya. Terus juga kita teringat dengan sistem dulu sempat ada delivery memakai drone. Nggak tahu sekarang seperti apa, tapi sempat waktu itu ter terucapkan atau ter ter ter, ada yang men-trigger gitu ya. Ada drone bawa Coca-Cola ke ini. Nah, saya jadi teringat dengan bulan minggu lalu saya baca artikelnya Renal Kasali. Apa? Terjadi saat ini eh, perang pendapat antara generasi tua dengan generasi baru. Generasi tua menganggap kita ini sudah depresi, apa terjadi depresi. Sedangkan yang baru bilang enggak, ini revolusi. Nah, item-item yang tertentu itu perubahan shiftingnya itu adalah middle channel itu mati, di mana produsen langsung bypass ke ke pelaku langsung. Itu yang dilakukan oleh Dell juga di Amerika kan ya. Nah, hal-hal itu memangkas biaya. Itu ruang lingkup yang terobosan-terobosan yang lahir dari supply chain management. Terus kemudian pengelolaan warehouse dengan robot misalnya, sistem penyimpanan otomatis yang tadi saya contohkan penyimpanan mobil di Bandung gitu ya. Nah, atau suatu rumusan AI untuk memprediksi prediktif logistik atau proses pengiriman. Nah, bagaimana dengan aliran informasi, Pak Dendi? Aliran informasi itu menekankan transparansi informasi dan manajemen visual. Oke, Kanban kan visual ya. Nah, kita dapat memahami situasi status produksi dan kebutuhan material, memakai visualisasi dan akurasi untuk apa? Untuk kecepatan pengambilan keputusan. Nah, di supply chain management, penerapan teknologi seperti ERP, warehouse management system, ini malah lebih advance lagi di mana visibilitasnya itu dilakukan real time. Pertukaran informasi antar pemasok, produsen, dan pelanggan itu berjalan real time. Kolaborasi yang lebih akurat dan cepat menghilangkan silo informasi antar departemen. Problem tuh di sini. Silo informasi itu adalah gudang informasi tapi tidak mengalir, hanya dia aja yang punya gitu. Itu silo informasi. Kayak silo beras atau silo apa. Jadi yang benar enggak. Harusnya data ini tidak di-keep sendirian atau tidak ter-keep sendirian. Saya tidak menuduh. Jadi tidak ter-keep sendirian. Nah, sistem yang membuat itu semua orang yang berkompeten yang memang butuh itu eh, mengalir gitu loh. Elemen-elemen utama
dari aliran informasi itu apa? Pertama, transparansi. Itu goal yang paling utama. Visibilitas end to end. Jadi tidak ada rahasia-rahasia yang sehingga menyulitkan orang kerja gitu loh. Tadi saya bilang ya, tapi ya data ini bukan data sembarangan data, tapi memang data yang dibutuhkan untuk bekerja. Membantu menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Ini kan karena miskomunikasi tiba-tiba stoknya kurang, tidak terupdate atau apa. Kedua, data mengenai demand forecasting dan yang akurat. Ini semua bisa tahu, termasuk vendor. Biar dia bisa tahu, oh bulan minggu depan dia kayak gini ya. Oh kalau gitu saya siap-siap gitu. Kalau nggak dikasih tahu kan dia nggak bisa tahu gitu. Yang tadi kan saya bilang kuncinya Industrial 4.0 itu di situ. Nah, kemudian apa elemen mengenai kolaborasi dengan pemasok dan pelanggan. Sistemnya diupayakan terintegrasi nih. Supply chain collaboration platform ini bisa membentuk sesuatu yang bisa bahasanya sama gitu. Nah, berikutnya adalah elemen penggunaan teknologi, ya either RFID, IoT atau base cloud system semacam itu tadi. Nah, contoh implementasinya pertama adalah penerapan ERP tadi yang saya bilang. ERP tidak mesti harus beli yang dari Oracle atau SAP apa-apa. Bangun sendiri kalau mampu. Dan alhamdulillah Pura mampu. Nah, kemudian kita bicara elemen eh, elemen-elemen utama dari aliran uang. Tapi sebelumnya saya bicara soal lean. Lean itu meningkatkan cash flow. Dengan cara apa sih kok bisa? Karena mengurangi stok. Gara-gara mengurangi stok, otomatis mempercepat proses produksi. Makin cepat, akhirnya barang itu saya kirim dengan cepat ke customer. Gara-gara saya makin cepat saya kirim ke customer, saya bisa collect uang lebih cepat. Sehingga biaya operasinya mengecil. Saya bisa bilang menekan biaya operasi. Nah, ujungnya adalah mempercepat siklus pembayaran kan ya. Dan artinya kita dengan cepat mengoptimalkan pengeluaran. Nah, minimal model kerja yang terikat dengan inventaris. Jadi artinya apa? Modal kerjanya jadi lebih kecil. Kasnya bisa diperbaiki. Sehingga modal bisa dilarikan ke yang lain kan gitu ya. Nah, artinya kita harus mempercepat siklus cash to cash. Elemen-elemennya apa, Pak? Pertama, mengurangi persediaan yang terlalu besar. Karena persediaan itu bicara cash flow mati, gitu kan ya. Nah, dari mana, Pak, caranya? Mengimplementasikan just in time. Dapat mengurangi modal kerja itu. Kedua, kita bicara siklus pembayaran yang lebih cepat. Mempersingkat waktu produksi dan pengiriman. Pengiriman yang tepat waktu mempercepat siklus penagihan yang seperti tadi saya sebutkan. Kemudian pengelolaan biaya logistik. Logistik kita tekan. Biaya logistik tidak perlu yang kita mengurangi biaya-biaya logistik yang tidak perlu. Kemudian juga kita hindari error di mana kita mengirim berulang akibat ada yang ketinggalan atau ada yang reject atau karena kepepet waktu dikirim duluan. Ini pengirim berulang ini bisa ditekan atau pemakaian gudang yang berlebih. Ini semua menjadi ruang lingkup eh, elemen dari aliran uang. Kemudian kita bicara kolaborasi finansial dengan pemasok. Bagaimana kita bernegosiasi soal TOP-nya, memanfaatkan diskon pembayaran, memperbanyak memperpanjang term of payment macam-macam. Nah, contoh implementasi aliran uang seperti apa, Pak Dendi? Pertama, kita contoh aja nih ya, semua inventory financing. Apa? Pengalaman saya di Kudus lama, saya fotografer. Saya banyak berhubungan dengan fotografer di Kudus termasuk klub fotografi Jarum. Nah, di situ saya lihat Jarum itu punya banyak gudang. Isi gudang itu hanya satu, tembakau. Rupanya tembakau itu harus difermentasi.
Tembakau yang kawan-kawan rokok itu minimal 1 tahunan harus digantung dengan dilakukan fermentasi. Nah, sambil nunggu difermentasi tersebut, itu dijaminkan ke bank untuk mendapatkan modal. Itu yang kita bicara inventory financing. Jadi kita tidak perlu menunggu itu barang jadi dulu baru kita dapat uang. Kita dapat uang dulu. Nah, setelah itu bisa diproses produksi, baru habis itu utangnya kita bayar. Kemudian kebalik lagi adalah supplier financing, ya. Pemasok mendapat pembayaran di awal dari lembaga keuangan dengan atau pihak ketiga dengan berdasarkan piutang yang dimiliki dari pembeli. Sehingga apa? Dan pemasok kita, vendor kita bisa memperoleh dana lebih cepat. Mereka artinya kan senang kalau kita bantuin pemikiran seperti itu. Contoh-contoh lain apa lagi Pak Dendi? Dynamic discounting gitu ya. Apa itu Pak Dendi discounting? Memberikan oke, kita minta kalau saya bayar lebih cepat diskon dong gitu kan ya. Nah, hal-hal ini bisa diomongkan. Kedua apa? Reverse factoring atau supply chain financing. Kita mungkin sebagai pembeli yang berbadan besar, yang memiliki peringkat kredit yang sehat, yang lebih sehat otomatis, misalnya gitu ya. Kita memberi jaminan ke vendor-vendor lemah kita untuk pihak ketiga mau memberikan pinjaman dengan bunga tanpa bunga tinggi gitu kan. Jaminannya kita. Nah, itu cara-cara salah satunya yang nanti saya ulas untuk mengikat hati vendor supaya terjadilah collaboration yang bagus. Nah, kita bicara contoh Lean dan ERP di procurement. Oke. Tapi maaf ya, ini kalau ERP-nya nih di ujung-ujungnya bahwa menyiapkan datanya seperti itu. Tapi minimal item-itemnya saya pecah. Pertama adalah pengurangan pemborosan dan optimasi persediaan. Lean dengan ERP mengoptimumkan persediaan. Nah, Lean dengan just in time memastikan pasokan dan produksi itu sesuai dengan yang dibutuhkan, tidak overstock dan juga malah tidak understock dan biaya inventory yang rendah. Sedangkan ERP itu memantau persediaan secara real time dan analisa biaya yang akurat, ya. Itu kelebihannya ERP-nya tadi. Jadi Lean ditambah ERP itu makin makin akurat. Kedua, pengendalian risiko. Ini kita bicara di level procurement ya. Pengendalian risiko dari dalam rantai pasokan. Lean akan fokus pengurangan stok dan meningkatkan hubungan dengan pemasok untuk meminimalkan risiko. Nah, keterlambatan kesalahan informasi itu yang harus ditekan. Nah, ERP memantau kinerja pemasok secara real time. Kalau itu data terhubung. Nggak terhubung pun bisa sebenarnya. Di mana yang berhubungan procurement itu memasukkan data-data terus setiap hari sehingga apa ininya bisa matang. Kemudian, Mbak, maaf Mbak, ada Ya, Pak. peringatan Adobe-nya ini muncul nggak ya di sana? Ada muncul, Pak. Iya, Oh, ini nggak tahu komputer anak saya. Sebentar ya, saya beresin dulu ya. iya, Pak. Sekarang apa Mbak isinya? Oh, itu tampilan ke Adobe. Adobe ya. Oke. Ini udah muncul lagi ya. Sudah, Pak. Malu saya Adobe-nya gratisan. Maaf ya. Kedua, tadi saya sampai mana ya? Pengendalian risiko ya kayak ya. Pengurangan stok berlebih itu yang harus kita tekan. Nah, ERP itu menunjukkan kinerja dari pemasok secara real time, memberikan notifikasi atau apabila terjadi mitigasi risiko cepat gitu loh. Penyesuaian proses dan menjaga kelancaran pengadaan. Nah, kemudian efisiensi dalam pengendalian dan penyusunan anggaran. Dengan inventari yang minim, alokasi modal kerja kita itu akan produktif.
Nah, ERP itu akan memantau, menganalisis pengeluaran procurement. Jadi procurement sendiri bisa terbaca gitu bahwa dia ini over budget atau sesuai dengan anggaran dan untuk kebutuhannya gitu loh. Nah, keempat, peningkatan kecepatan dan ketepatan pengadaan. Lean menyederhanakan proses, mengurangi lead time, mengirim material tepat waktu gitu kan, dan disimpan jangka panjang. Menghindari penyimpanan jangka panjang. ERP akan membantu proses. Apa prosesnya? Levelnya bisa sampai pemesanan otomatis. Misalnya kita contoh, kita menentukan minimum stoknya. Giliran minimum stoknya terlanggar, secara otomatis eh, order terkirim ke procurement proaktif langsung ke pihak yang sana. Memang di area-area yang continue, yang sifat reguler ya. Hal ini memungkinkan, sangat memungkinkan dikerjakan di ERP. Nah, terus kemudian item tentang transparansi dan visibilitas aliran barang. Otomatis, Lean mampu untuk mengungkapkan status real time. Koordinasinya jadinya lebih baik sehingga keputusan bisa lebih cepat. Kemudian peningkatan kolaborasi dengan pemasok. Lean berkolaborasi kuat dengan pemasok eh, dan menjaga stabilitas rantai pasok dengan cara berkolaborasi platform. Nah, ERP mampu untuk membuat platform kolaboratif seperti VMI tadi dan atau supplier portals tadi yang saya sebutkan, di mana akhirnya pemasok itu malah bisa dengan aktif dorong barang masuk kita ambil langsung. Karena apa? Dia warehouse kita yang kelola vendor langsung gitu. Dan kita bayar sesuai yang kita ambil ya. Itu yang paling pentingnya. 7. Peningkatan kecepatan pengambilan keputusan. Nah, dengan ERP data itu terpusat dan mampu untuk dianalisa, melihat tren permintaan, identifikasi masalah dan pengolahan anggaran yang lebih baik dalam pengadaan. Itu kan tinggal berbicara soal algoritma di belakang layarnya gitu. Selama datanya itu real time dan terkumpul kompleks, detail, itu semua dengan gampang bisa ditampilkan. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini adalah di aliran barang, lean management sama ERP ini saling melengkapi. Kalau perlu malah saya bilang ERP itu melengkapi lean management. Lean memastikan aliran barang yang efisien dan ERP itu meningkatkan pengelolaan data, visibilitas aliran barang secara real time. Demi apa? Demi keputusan procurement yang cepat, efisiensi biaya, dan manajemen risiko yang lebih baik. Nah, saya masuk ke soal aliran informasi tambahannya nih. Tadi kan aliran barang, ini tambahannya. Pertama adalah efisiensi, tentang efisiensi dalam proses permintaan dan persetujuan. Dengan ERP itu, kita malah bisa menyederhanakan proses dengan automated workflow. Jadi persetujuan itu sudah otomatis, tidak perlu lagi harus ke pimpinan kita. Tinggal kita requirement-kan aja, kondisi ini terpenuhkan, otomatis automatic workflow persetujuan bisa keluar. Sehingga proses itu bisa dilakukan tanpa ada step lagi gitu. Kemudian akurasi data dan pengurangan kesalahan. Lean itu menjaga standar ketat ya. Pastinya melihat mengurangi duplikasi data, kesalahan manual, dan konsistensi dari informasi. Nah, ERP ini mencatat data secara otomatis di setiap langkah pengadaan, meminimalkan kesalahan entry, oke ya, dan meningkatkan akurasi proses. Kemudian, efektivitas dan evaluasi dari pemilik pemasok. Otomatis either itu masukan manual yang tadi saya bilang ruang lingkup di procurement atau data-data yang diramu dari data yang ada, itu otomatis catatan histori kinerja pemasok itu keluar. Bisa mengalir terus dengan berbasisnya data gitu loh.
Sehingga proses memilih dan mempertahankan pemasok itu dengan cepat bisa objektif. Kemudian dari sisi pengelolaan inventaris yang real time dan forecast yang efisien. ERP visibilitas real time inventarisnya bagus sekali sehingga eh, apa pengelolaan ini akan bisa lebih baik. Kemudian poin pemantauan kinerja, pengadaan yang lebih baik. Kita bangun KPI, oke ya. KPI salah satu poinnya adalah objektivitasnya. Sehingga pemantauan kinerjanya bisa terukur dengan baik. Nah, ERP bisa menyiapkan matriks kinerja real time, dashboard komprehensif untuk memantaukan efektivitas kepresisian pekerjaan. Di poin berikutnya adalah kecepatan respon terhadap perubahan permintaan pasar. Otomatis, penyesuaian pengadaan dengan perubahan permintaan tanpa menimbulkan penumpukan stok. ERP itu akan memanfaatkan demand forecasting untuk perubahan pengadaan cepat, memungkinkan respons fleksibel terhadap kebutuhan yang pasar yang dinamis. Di titik ini, kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah Lean dan ERP itu menciptakan aliran informasi yang lebih terbuka, akurat, dan responsif di seluruh proses procurement, mengurangi proses yang tidak perlu. ERP itu akan mampu mengintegrasikan data yang memungkinkan pemantauan real time. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan perencanaan produksi. Optimalisasi penggunaan sumber daya dan pengurangan pemborosan. Lean itu menghilangkan waktu tunggu, persediaan berlebih, pendekatan 5S, oke, dari Lean ya, Kaizen, value stream mapping. Nah, ERP ini menyediakan data real time datanya untuk perencanaan yang makin akurat. Kemudian, dari sisi optimasi perencanaan produksi dan pengelolaan stok, Lean itu menerapkan pull system, just in time, untuk produksi yang berbasis permintaan aktual. Nah, untuk apa? Untuk menghindari kelebihan produksi dan menyimpan hanya bahan yang dibutuhkan segera. ERP memanfaatkan data-data historis, tren pasar, dan real time serta otomatisasi reorder point untuk perencanaan dan pengelolaan stok yang akurat. Hal ini dilakukan untuk menghindari backlog, kekurangan, atau kelebihan stok. Kemudian, peningkatan kecepatan akurasi dalam pengambilan keputusan berbasis data. Lean itu fokus pada deteksi dini dan perbaikan cepat kan. Nah, tapi disempurnakan oleh ERP dengan menyediakan alat analisisnya untuk menemukan akar masalah. Keduanya meningkatkan kelincahan tim dalam mengambil keputusan berbasis data. Kemudian di sisi 5 yaitu peningkatan kolaborasi dan koordinasi antar departemen. ERP jelas banget di sini mengintegrasikan data di satu platform yang mempercepat aliran informasi keputusan tersebut sehingga hasilnya miskomunikasi akan berkurang, sinergi meningkat, efisiensi produksi terjaga. Di sisi peningkatan pengendalian kualitas dan konsistensi produk dengan total quality management. Habis itu ada POKA-YOKE untuk menjaga kualitas di setiap tahapan produksi. Nah, ERP memantau kualitas melalui data, mendukung inspeksi otomatis, pelacakan kualitas, dan konsistensi standar. Nah, kita bicara peningkatan kualitas produk. Lean dengan Kaizen-nya menghilangkan sumber masalah. Nah, ERP mengintegrasikan data, kualitas produk, cacat, pengembalian, feedback dari customer. Itu memungkinkan untuk meningkatkan kualitas produk untuk masa depan apabila data itu kita terapkan di perbaikan. Kemudian pengelolaan kapasitas dan peningkatan fleksibilitas produksi. Lean akan menyediakan data real time untuk menyesuaikan kapasitas dan volume produksi, memastikan ketersediaan produk tepat waktu tanpa kelebihan stok. Di mana tadinya Lean itu cuma melakukan optimasi kapasitas dengan aliran kerja yang efisien.
Nah, kesimpulan dari aliran barang di perencanaan produksi ini adalah ini Lean dan ERP saling mendukung. Sama aja persis, ERP akan menyediakan data real time dan integrasi antar departemen. Saya mungkin soal inventories ya sama ya. Beberapa item-item ini akan saya siap bahas lagi. Mungkin kita skip aja. Saya masuk kepada cara mengukur. Cara mengukur lean supply chain management. Kita mengukur kinerja lean supply chain management itu memakai KPI. Identifikasi KPI dari lean itu. Oke, apa lead time? Itu bisa diukur secara secara objektif. Inventory turnover, overall equipment effectiveness, on time delivery, kemudian cost per unit hasil savingnya. Itu bisa dilakukan semuanya. Kemudian kita benchmarkingkan dengan hasil audit tadi dengan standar internal perusahaan. Dan juga kita cocokkan dengan best practice yang ada di industrinya, yang sama-sama industri kita. Dari sini kita bisa mengukur kira-kira efektivitas dari supply chain kita ini menghasilkan value lebih banyak nggak? Nah, kemudian kita identifikasi tuh pemborosan kita. Gunakan value stream mapping. Value stream mapping itu saya sharingkan di 4 bulan yang lalu ya. 3 bulan yang lalu di Lean ya. Value stream mapping itu untuk bisa mengidentifikasi pemborosan. Apa pemborosannya itu? Pertama, overproduction. Kedua, excess inventory. Ketiga, waiting. Keempat, defect. Kelima, transport. Nah, kemudian kita buatkan laporan lah. Kita buatkan laporan, rekomendasi, rangkuman temuan audit dulu yang kita mulai ya. Kemudian kita rencanakan tindakan yang akan kita lakukan apa. Kemudian kita eh, minta izin dan habis itu kita pantau, kita evaluasi. Kemudian kita masuk ke dalam penilaian keseluruhan efektivitas LSCM. Pertama, evaluasi peningkatan efisiensi. Nilai seberapa besar peningkatan efisiensi operasional yang kita dapatkan gitu loh. Kemudian kita juga melihat pengaruh pada pelanggannya. Auditlah pelanggan kita. Bagaimana respon kepuasan mereka? Seperti respon terhadap permintaan mereka, dari sisi kualitas produknya seperti apa. Kemudian juga kita lihat ketepatan pengirimannya, komentar mereka seperti apa. Nah, audit-audit inilah tempat kita bercermin gitu loh. Nah, audit Lean Supply Chain Management ini dapat kita lakukan secara efektif. Seluruh rantai pasokan beroperasi dengan efisiensi maksimum sesuai dengan prinsip-prinsip Lean untuk menciptakan nilai tambah. Nah, nilai tambah ini yang harus kita lihat. Benar nggak nilai tambah tersebut terbukti? Nah, saya masuk ke eh, bagian terakhir ya. Apa? Yaitu eh, Supplier Relationship Collaboration and Development. Kolaborasi dengan pengembangan vendor ya, merupakan suatu kriteria yang wajib nih untuk kawan-kawan pengusaha gitu loh. Kalau kita masih mentreat vendor kita cuma sekedar kayak di warung kita beli putus selesai, itu sebenarnya sayang gitu loh. Berikutnya jendela kita itu bagaimana kita berkolaborasi. Baik itu vendor pengadaan maupun vendor barang jasa. Kita harus membangun hubungan yang saling menguntungkan, yang saling berkelanjutan, mencapai suatu efisiensi operasional, peningkatan kualitas yang baik dan inovatif, membentuk suatu kemitraan jangka panjang dengan pemasok dan tidak hanya sekedar transaksi bisnis gitu loh, tapi juga melibatkan peningkatan kompetensi dan kemampuan vendor. Nah, kita akan menghadapi masalah ini. Tantangan vendor collaboration and development itu apa? Pertama, kurangnya percayaan.
baik kita maupun mereka. Kepercayaan mendasari hubungan jangka panjang. Tanpa kepercayaan, informasi terhambat itu dan konflik bisa muncul gitu loh. Kuncinya adalah komunikasi konsisten, keterbukaan, dan kolaborasi. Dan yang paling penting, nggak mungkin yang mulai dari vendor duluan. Kalau vendor duluan, kita akan curiga gitu. Ini ada apa gitu kan ya. Pasti harusnya kita duluan yang membuka diri. Nah, strategi langkahnya apa? Kita terbuka, transparansi. Kita buat komitmen awal. Keterbukaan tentang tujuan dan batasan. Mulailah dengan komitmen jangka panjang untuk menciptakan kemitraan strategis yang serius. Kedua, kepentingan dan prioritas kita berbeda. Oke, ya pasti dong. Yang satu memiliki tujuannya adalah untuk mengurangi biaya, yaitu kita. Pemasok pastilah tujuannya untuk memiliki margin besar kan. Nah, bagaimana caranya? Selaraskanlah, buka semuanya, negosiasi, bikinkan aturan insentif gitu loh, diskusikan kepentingan masing-masing, cari win-winnya. Kan goalnya adalah kolaborasi kan gitu kan, bukan nekan. Ketiga, keterbatasan berbagi informasi. Nah, paling penting bagi saya, ada yang mungkin nggak sadar bahwa saya butuh data itu bisa ya. Tapi yang paling penting di sini kita lihat adalah ketakutan kita untuk kebocoran rahasia. Betul kan ya? Nah, caranya apa? Sudah saatnya saat ini kan negara hukum gitu loh. Kita bicara non-disclosure agreement. Ya, waktu saya aktif sebagai profesional, oh saya NDA banyak sekali, termasuk lewat ITB, waktu kita ngerjain mesin sawit dan macam-macam itu NDA semua, nggak ada masalah. Balik lagi niatan kita untuk mengkhianati NDA apa tidak gitu. Nah, tapi protokol kedua yang kita siapin apa? Protokol untuk berbagi data. Ya, jadi walaupun kita buka, tapi kita punya proteksi. Kalau ketemu kita tegur, Pak, kok bolong, kok Bapak masuk sini, itu kan malu mereka gitu kan. Nah, tapi kalau itu tidak dibangun, ya jadi NDA itu kan payungnya ya. Tapi di belakangnya kita siapkan bahwa ya tidak terbobol juga gitu loh. Nah, pertanyaannya ya tadi beda. Kemarin kan banyak data-data bobol. Ya, saya bilang pertanyaannya protokolnya ada nggak gitu, atau protokolnya ketat nggak? Jangan-jangan hacker itu masuk karena ya kita cuma berkoar seolah-olah aman-aman-aman, padahal eh, backbone kita nggak kuat gitu. Nah, kemudian komunikasi yang kurang efektif. Kenapa? Ada kemungkinan perbedaan budaya, apalagi kalau vendor kita dari luar negeri gitu. Kemudian bahasanya juga beda. Kemudian jam kerjanya juga mungkin beda. Nah, apalagi di Jakarta Sabtu libur, di Kudus Sabtu masuk. Nah, itu kayak gitu, itu udah berbeda. Ini hal-hal yang akan menghambat komunikasi. Kemudian langkah strategisnya apa? Ya, kita balik lagi ke keterbukaan, meningkatkan efektivitas komunikasi. Kita melakukan komunikasi rutin, bikin schedule, rapat terbuka. Kalau perlu dan kita harus tunjuk kuncinya, PIC kita siapa. Jangan sampai orang yang mau datang beda-beda, repot kita. Ya harus jelas siapa PIC-nya. Kemudian memastikan respon cepat untuk informasi yang konsisten. Kemudian poin yang lain adalah kurangnya dukungan teknologi. Oke. Kita tadi tunjukkan dengan ERP, dengan teknologi, dengan IoT itu semuanya bisa sesuatu yang tadinya harus kita hitung, kita apa, itu harus bisa otomatis tersaji gitu. Nah, kolaborasi efektif memerlukan dukungan teknologi pasti. Seperti apa? Bukan soal yang soft core-nya saja. Permesinan, sistem validasi, pengukuran, pelacakan, inventaris, analisis bersama. Nah, minimal teknologinya itu kan sama kita. Kalau saya yang melihat ya, dari sisi produk, kita yang paling tahu dari vendor. Tapi dari sisi proses, ya mungkin mereka lebih tahu dari kita. Nah, artinya saling dukung teknologi itu, saling open, saling sharing itu nggak bagus. Langkah strategisnya apa? Investasi dalam teknologi kolaboratif, gunakan teknologi bersama. Nah, yang paling bagus tadi ERP-nya diintegrasikan atau minimal dibuatkan read only saja, tidak ada masalah. Nah, kemudian perbedaan apa yang membuat tantangan berikutnya adalah perbedaan budaya kerja.
Kalau tadi budaya, ya ini budaya kerja dan organisasi. Perbedaan budaya kerja di perusahaan, termasuk pimpinan, gaya pemimpinannya, etos kerjanya. Termasuk yang saya sering berhadapan adalah toleransi resiko. Dianggap dengan kita safety, di sana tidak. Ya, di sini kita anggap prinsip, di sana bilang yang penting saya proses. Banyak sekali. Nah, ini kita duduk bareng, kita sebutkan, kita saling pahami norma-norma yang masing-masing. Nah, kemudian poin ketergantungan yang berlebihan. Nah, ini yang harus kita atasi. Jangan sampai kita terkunci gitu intinya. Nah, terkunci itu kalau pandangan simpel seperti apa Pak Dendi? Jangan sampai terkunci, artinya kita harus minimum apa multi sourcing. Oke, nggak apa-apa. Artinya multi sourcing bagaimana dengan collaboration-nya? Apakah multi sourcing terhadap dua-duanya collaboration gitu kan? Ada pendekatan yang lain. Apa? Ya kita bicara dengan pengembangan kontrak dengan klausul jaminan pasokan. Kita kan bicara resiko itu apa sih? Telat, reject, macam-macam kayak gitu. Ya kita angkat itu di dalam klausul kontrak sehingga mereka mengeh, oh ini rupanya kritis ya gitu kan ya. Nah, kemudian bicara juga masalah kualitas dan konsistensi. Kualitas yang tidak konsisten gitu kan. Ini bahaya. Nah, untuk itu kita pastikan kualitas kita diktekan ke mereka. Pak, maaf, toleransi kami seperti ini. Perusahaan yang bagus itu adalah kualitas itu di dalam standar, engineering standar, di dalam company standar. Nah, kalau sudah bisa kita pada level membuat standar company, kita tinggal kasih ke mereka. Kata kita trainingkan aja. Pak, standar saya ini, Pak. Keterimaan kami, gitu kan ya. Nah, jadi memastikan bahwa kualitas tersebut tersampaikan. Kita sepakati cara mengukurnya juga, metrik kualitas. Termasuk kita harus mikir, Pak, validasi alat ukurnya dong, Pak. Ya kan ya. Bagaimana metodenya? Kita bimbing mereka, gitu ya. Nah, berikutnya kurangnya kolaborasi dalam inovasi produk. Seringkali kita merasa inovasi milik kita sendiri. Oh, enggak, kita bisa berkolaborasi. Minimal per sub-sub bagian kita kita lepas ke mereka. Engage-nya seperti apa. Perusahaan IT gini kok. Enggak semuanya harus semuanya dilakukan, malah dipecah-pecah kok. Kita bicara sekarang ada yang bicara apa Xiaomi macam-macam itu kan per sub-sub semua dibicara. Polytron juga per sub-sub semua dibagikan sama mereka. Nah, kurangnya kolaborasi dalam inovasi. Langkahnya apa? Kita ajak vendor itu terlibat sejak awal. Pengembangan produk, inovasi, apa yang dia bisa sumbang untuk kita, pemikirannya atau barangnya gitu loh. Kemudian poin 10 adalah perencanaan yang tidak terkoordinasi. Nah, untuk itu langkah strategisnya kita harus mensinkronkan permintaan bersama, memperkuat fleksibilitas rantai pasokan, mengantisipasi perubahan permintaan yang mendadak atau responsif. Nah, kemudian kita bicara pengelolaan risiko bersama yang lemah. Perusahaan dan pemasok perlu mengidentifikasi risiko yang muncul dan timbul dan mengembangkan rencana mitigasi bersamanya seperti apa. Langkah strategisnya yaitu duduk bareng, identifikasi potensi risikonya bersama-sama. Demi apa? Demi keamanan stok kita. Kemudian, mengatasi tantangan memerlukan pendekatan kolaboratif yang terstruktur, transparansi serta komitmen dari kedua belah pihak untuk mencapai tujuan bersama demi kepentingan kita semua. Untuk apa? Untuk hubungan yang lebih kuat, fleksibel, berkelanjutan, kolaborasi berdasarkan kepercayaan dan saling menguntungkan. Ini materinya banyak, saya sebenarnya juga sudah mulai lelah. Nah, kolaborasi dalam pengembangan vendor ya. Kolaborasi yang pertama adalah mengadakan secara strategik langkah-langkah kontrak jangka panjang. Kemudian kita forecasting bersama, kita kolaborasi. Kemudian kita memanage risiko bersama. Kemudian
pengembangan kualitas dan kinerja supplier. Langkah-langkahnya peningkatan kualitas, menyediakan pelatihan teknis. Kita latih mereka karena udah akan menjadi pagar kita gitu kan. Kalau perlu kita ajarin mereka untuk bersertifikasi. Kalau perlu kita bimbing mereka untuk ikut ISO gitu kan ya. Nah, kemudian kita kenalkan juga sesuatu membangun dari mereka. Apa? Kita kenalkan continuous improvement. Kalau perlu juga kita introduce dia lean. Yang paling bermanfaat lagi kita kenalkan dia KPI misalnya kayak gitu. Kita edukasilah mereka. Nah, kolaborasi hal-hal yang inovasi dan co-development ini juga seperti apa? Kita libatkan di R&D. Kita bagaimana terlibatan mereka bisa mencarikan bahan baku baru, material yang lebih murah, dan metode produksi yang lebih efisien. Saya rasa kolaborasi itu sifat yang sifatnya akan lebih bagus dibandingkan one man show ya. Terus kemudian kita bicara pengembangan berkelanjutan. Ini eh, yang terakhir yang kita ini kan adalah banyak saat ini vendor apa pembeli-pembeli besar kita yang punya semangat untuk ramah lingkungan, energi terbarukan dan apa-apa. Nah, kita mulai introduce ke mereka bahwa ini loh pandangan ke depan ini kita harus melayani seperti ini. Memang pemerintah belum mewajibkan. Misalnya pemakaian styrofoam. Saya buat pabrik loh di Kudus, namanya molded pulp packaging. Nah, cabai pemerintah nggak peduli eh, antara menjual styrofoam sama molded pulp packaging itu tidak ada insentif, tidak ada kelebihan apa-apa. Ya, tapi ada di situ kalau nggak salah Epson atau apa yang ngorder Toshiba atau apa. Jadi sifatnya sebenarnya dia malah cost itu. Tapi mereka punya semacam kayak keinginan untuk apa ramah lingkungan dari apa. Atau mungkin dia mengejar ada carbon trading dan macam-macam. Ya, oke ya. Pengembangan kapasitas 34. Oke ya. Ini slide saya terakhir. Jadi pengembangan vendor eh, kolaboratif, saya teruskan kolaboratif problem solving. Jadi bersama-sama dengan mereka kita menganalisis penyebab, mencegah terulangnya masalah untuk masa depan. Jadi kita memecahkan problem itu bersama vendor gitu ya. Kemudian kita bicara juga transparansi rantai pasok, supply chain visibility. Transparansi yang lebih besar dalam rantai pasok. Berbagai informasi secara real time, supply chain management dapat lebih proaktif dalam merespon gangguan pasokan atau permintaan yang berubah-ubah. Sementara dari saya seperti ini, memang terakhir saya agak loyo. Saya tutup materi dari saya. eh, Siap untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan. Terima kasih waktunya. Ya, baik. Terima kasih Pak Dandi. Bagaimana Bapak Ibu? Silakan ada yang ingin didiskusikan dengan Pak Dandi. Bisa di-unmute atau tulis di kolom chat nanti saya bacakan. Silakan. Pak Dandi, Siap. Silakan Pak Dandi. ya, ini sambil nunggu teman-teman eh, mempersiapkan pertanyaan lah ya. Yang jelas materinya sudah luar biasa sekali. Selain SCM dikembang dengan Lean dan segala macam ya, ini luar biasa. Nah, saya mau diskusi atau tanya lah yang ini back to basic sebetulnya. Hmm. Sebetulnya sales itu sendiri itu masuk di skopnya SCM nggak Pak? Karena kalau saya lihat kan di beberapa perusahaan itu sales ada yang masuk ke supply chain, ada juga yang dipisahkan gitu ya. Nah kalau dari sisi saya emang ya berhubungan memang karena kalau kita melihat sebetulnya market price yang kita mau bidik berapa, kita punya margin berapa, sehingga COGS-nya berapa itu berpengaruh ke kita punya di supply chain. Cuman salesnya sendiri itu sebetulnya masuk nggak di ranahnya SCM? Itu Pak Dandi. Saya jawab ya, Mas Edi ya. Ya, Eh, Pak. kita seumuran kok kayaknya ya. Eh, Ya, jadi di aliran uang itu ada yang namanya penentuan pricing, Mas.
Artinya Hmm. di dunia di situ tadi kita sebut, sedangkan di aliran barang itu kita berkomitmen untuk menekan cost kan kayak gitu kan ya. Termasuk dibantu oleh aliran informasi. Nah, cost seberapapun yang paling rendah. Nah, price itu kan tinggal bicara di pasar yang mana. Kalau price-nya itu premium, kita jual harga cost leadership, kita nggak dipercaya ini barang bagus. Otomatis Hmm. kita akan sekitar pricing yang pasar kan gitu kan ya. Nah, otomatis permainan spread ini melibatkan yang tadi aliran uang tadi kan ya. Di sini akan bicara dengan metode untuk masuk ke pemasarannya gimana. Antara kita punya kelebihan harga rendah, oke, dan kita punya kelebihan produk kita jagoan gitu kan ya. Oke, selanjutnya kan bicara pasar yang mana? Pasar yang penuh dengan promosi. Kalau nggak pakai promosi tidak ada yang aware gitu kan ya. Nah, atau pasar yang sifatnya rata aja, kayak pasir gitu kan ya. Kayak gula gula pasir tapi bukan premium gitu kan ya. Itu kan pukul rata sama, gitu. Nah, kita bicara gula pasir yang bukannya gulaku atau apa, kan nggak pernah promosi, Mas. Tapi kalau kita bicara jual handphone, jual mobil, nggak promosi, nggak laku kan gitu kan. Nah, sales itu kan kelengkapan dari marketing. Bagaimana strategi kita punya spread, misalnya Pak, spread saya udah bagus loh, 30% gitu misalnya, atau 40%. Tapi marketing strateginya nggak jelas. Bagaimana cara kita berpenetrasi? Bagaimana cara kita bereksekusi yang dilakukan oleh sales gitu kan ya. Nah, otomatis sales itu adalah bagian rantainya supply supply chain. Walaupun walaupun saya tadi bilang pelaku utamanya tidak gitu. Karena pertama pelaku utamanya aliran barang. Siapa? Otomatis dimulai dari procurement yang malah saya bilang tadi latahnya orang malah seolah-olah SCM itu dunia procurement gitu loh. Padahal tidak. Di belakangnya lagi ada proses produksi. Pak, tapi saya main pabrik saya bukan pabrik, saya bisnis saya trading, Pak. Oke, bisnis prosesnya bukan memproduksi, tapi aliran barangnya tetap dari Cina didistribusikan kan gitu kan. Tidak ada sentuhan yang tadi saya bilang kayak semacam kayak masuk langsung dikeluarkan lagi gitu gitu kan ya. Nah, dunia itu dunia yang menyumbang saving. Nah, itu memang pelaku-pelaku utamanya. Tapi kalau sales, dia sudah dibungkus oleh, diwakili di aliran uang oleh financing. Bagian financing membungkus. Oke, setuju ya harganya segini ya. Make sense ya. Pasar masuk ya. Oke. Nah, saya fasilitasin kamu besok mulai jualan. Ya gitu kan. Saya alat toolsnya apa? Oke, ada tools marketing mixnya mau kayak gini kamu siap jualan gitu kan. Saya siapin. Nah, itu kan sudah eksekusi kan. Padahal pemikirnya ada di supply chain-nya gitu loh, Mas. Jadi tetap kawin, Mas. Tadi saya sempat nyinggung soal R&D. R&D Hmm. tidak terlibat, saya bilang gitu kan. Betul, tapi terlibat. Tidak terlibat itu dari secara langsung. Tapi dia kenapa terlibat? Contoh, kalau di R&D saya buat produk yang selalu repot. Satu dengan dua dengan produk yang sama, barangnya beda-beda semua. Inventory mabok, Pas. Berapa berapa eh, digit yang harus kita siapkan loker-loker di inventory apabila barang itu berbeda terus. Makanya saya bilang sumbangan R&D adalah tadi saya tidak sempat singgungin. Salah satu sih sumbangan R&D adalah mengulang mengulang part-part yang berulang. Hmm. Jadi kalau ada part yang dipakai di produk A, dipakai produk B juga, dipakai di mesin B, di chicken C, otomatis inventory hanya menyimpan satu produk Ya. dengan kuantiti yang otomatis berbeda, kan gitu kan ya? Itu kan Ya. sumbangannya. Kedua, kalau dia menciptakan sesuatu dengan
nomor urut atau nomor part number istilah kita, atau part name dengan part number yang sulit dihafalkan. Apa enggak mabok inventory? Ya kayak gitu kan. Ini hanya bicara inventory. Pabrik pun juga diproduksi juga ketemu. Tapi kalau kita bilang peran dia secara langsung nggak ikut, Pak. Kenapa? Lo belum dimulai kok. Aliran barang, dia belum jadi barang kok. Aliran info, drawingnya. Lo saya waktu saya bekerja nggak ada info. Saya yang buatin kok infonya kan gitu kan. Setelah ada info, baru info itu didistribusikan. Nah sama dengan sales tadi, tapi di ujungnya Mas, setelah barangnya ada, dengan strateginya ada, kamu jualan kan gitu kan Mas? Yap, Nangkep ya? Apa bukan nangkep? Ini ya kita sharing ya. yap. Saya bisa salah loh ya, tapi analogi saya seperti itu. Oke, thank you Pak Dandi. Sebenarnya mirip yang kita bicara kemarin, yang waktu awal-awal saya bilang, marketing itu banyak dibilang, marketing itu banyak yang ditargetin loh Mas, intinya gitu kan. Nggak beda antara sales dan marketing. Koknya Anda jualan gitu, namanya Yes. marketing kan gitu kan. Marketing itu alatnya, ya. Eh, Siap, thank you Pak Dandi. Oke, Ada yang itu tanya ada lagi guys. Mbak Rini, ada Badri Iya, Badriyadi mau, Pak mau nanya nih. Badriyadi, silakan Pak. Oh, monggo Mas Pak Badriyadi. Ini orang minyak nih kayaknya. Oke, terima kasih Pak Dandi. Selamat sore. Salam kenal. Perkenalkan saya Badri dari Cikarang Listrindo. Mau bertanya ini Pak, bagaimana cara mengukur kinerja SCM di power plant Pak, di pembangkit gitu kan? Apakah ada indikator khusus atau metode khusus cara pengukurannya gitu Pak? Terima kasih Pak Dandi. Oke. eh di Mas Badriyadi di sana ada KPI kan? KPI ada. Nah, KPI itu syarat mutlaknya adalah objektivitas. Oke, Betul ya? Nah, tinggal sekarang kita cari sesuatu di dunia SCM yang aliran barang, aliran uang, aliran informasi yang terukur. Tadi kan oke, saya sebutkan itu. Tinggal sekarang nanti kita bandingkan dengan sebelumnya gitu loh. Jadi kita melakukan terobosan nih dengan SCM, melakukan ini. Nah, itu tinggal dibandingkan apakah creating value, Mas. Dan otomatis harusnya angka itu ujungnya adalah penurunan cost. Nangkep, Mas? Misalnya kita bicara eh, kendala-kendala biasanya kan kita beranjak kepada value dengan waste ya. Kira-kira di pembangkit listrik waste-nya apa, Mas? kalau kaitannya dengan ini rangkaian pemasok itu biasanya dari pihak vendor itu eh, lama gitu Pak, lead time-nya tidak on time seperti itu Pak. Oke, satu itu bisa artinya waktu order gitu kan? Itu Ya itu tadi saya bilang Mas, sebenarnya objektivitas dari kan kita bilang supply chain management ini bukan kerjaan per orang, bukan kerjaan departemen juga. Ini pekerjaan perusahaan. Kepalanya ini harusnya yang care adalah selevel GM atau per level vice president gitu kan ya. Strategik keluar dari situ gitu kan. Nah, SCM itu keluar adalah kolaborasi dari berbagai proses. Artinya, sumbangsih kita itu tidak bakalan bercermin kepada SCM secara keseluruhan langsung. Tapi sumbangan kita menghasilkan value pengurangan di SCM. Nangkep ya Mas, kira-kira. Termasuk yang tadi bilang, kan kita bicara kalau Lean SCM itu konsepnya adalah eh, karena dia Lean itu wajib namanya pakai pool. Konsep pool itu artinya eh, ditarik oleh transaksi. Artinya, kalau kita bicara terakin apa tadi transaksi apa PLN, oke PLN harus menyetor ke PLN tiap hari sekian gitu kan ya. Nah, kemudian apa row yang dibutuhkan untuk mencapai seperti itu? Itu kan Mas batu bara atau apa?
Ada batu bara dan gas, Pak. Oke, artinya kan row-nya dari batu bara. Ya, gitu kan ya. Nangkep ya, Mas? Halo? Ya, ya Pak. Oke, dari batu bara dan gas, dua-dua sourcing itu. Diurutkan ke sana. Jadi target kita, kalau namanya pool itu, kita mulai dari PLN minta transfer dayanya berapa per hari. Ya gitu kan ya. Berapa per jam. Gitu kan, gitu kan. Nah, kemudian untuk menghasilkan itu, boiler kita harus nyala berapa lama, berapa kapasitas terpasang harian gitu kan ya. Kemudian kita urut lagi feedingnya untuk boiler apa, misalnya kayak gitu kan, Mas. Nah, feeding-feeding tadi akhirnya ujungnya pembelian. Nah, bagaimana caranya supaya pool tadi tetap terpelihara dengan stok yang tidak banyak? Artinya apa? Yang benar misalnya seolah-olah vendor gas mas atau vendor batu bara mas mengirim tiap tiap sehari 2 kali seolah-olah seperti itu untuk kebutuhan setengah hari. Tapi kan kenyataannya nggak gitu. Kenyataannya dia akan ngirim misalnya seminggu 2 kali atau apa gitu-gitu kan ya. Nah, pertanyaannya apa ruang lingkup yang banyak terjadi di situ? Oh, telat, Pak. Sehingga down, Pak, misalnya kayak gitu. Nah, itu hukumnya haram gitu. Tarik dari komitmen kita dengan PLN sehingga PLN senang. Untuk menutup itu kita pulkan apa yang harus ditutupin nama konsekuensi. Nah, di situ kita tarik bagaimana cara metode kita mengamankan supaya tiap hari suplainya itu tidak banyak, ya tidak terganggu. Itu yang tadi saya bilang resiko. Bagaimana berkolaborasi, berkomunikasi. Kalau perlu minta jadwal kiriman barang dari mereka. Misalnya kalau kayak yang tadi saya bilang apa kita berkolaborasi ERP-nya misalnya. Kita tahu jadwal kirim dia seperti apa. Atau kan ini sebenarnya rutin ya prosesnya ya. Bisa juga dibilang, oke kalau gitu saya minta jadwal kirim Anda seminggu ke depan. Nah, dilihat di situ prosesnya. Beringkar nggak? Kalau dia meleset, oke Mas, ini konsekuensinya kacau dong nih. Kalau janji hari ini datangnya besok, kayak gitu kan. Nah, terpaksa kita bicara, oh, kalau kamu masih mau berengage sama saya, kita harus masukkan klausul tambahan nih. Tadi sempat saya singgung di situ, bagaimana mengurangi resiko atas ketergantungan di satu titik, yaitu yang paling sederhana kita multi sourcing, betul kan Mas? Nah, tapi itu bukan itu satu-satunya jalan, dan itu satu jalan yang sifatnya menurut saya paling simpel. Ada satu yang kita merintiskan kesamaan bahasa. Yuk kita membuat suatu keretsu nih, kita membuat suatu link nih, biar saling nyambung. Apa? Komit ya. Saya kalau nggak kacau ini. Oke Pak, komit. Oke, saya minta jaminan dong. Nah kalau dibilang saya tidak mau, oh artinya dia nggak siap untuk kolaborasi. Jadi kalau menurut saya kita tinggal urut dari sana Mas, kita tinggal lihat. Kalau Mas Badriyadi mau merintis lin sendiri dulu di organisasi terdekat, nggak masalah. Mas tinggal lihat di situ value streamnya. Di organisasi Mas, value stream atas kepercayaan atau tanggung jawab Mas itu apa? Kita tinggal lihat, oh value stream saya adalah gini, keluarnya gini. Nah, tanggung jawab saya itu saya bungkus bagaimana ini menjadi stabil. Itu dulu. Kedua, bagaimana ini diperoleh dengan harga yang terbaik. Halo Mas Badriadi, nangkep nggak kira-kira? Ya Pak, nangkep Pak di kopi. Jadi salah satu kuncinya mungkin tadi apa ya? KPI antar departemen, misalnya saya nanti berkoordinasi dengan departemen procurement gitu ya. KPI-nya harus bersinergi lah gitu ya. Jadi nanti ada proses yang estafet gitu ya Pak ya. Betul. Dan Siapa? dan tadi saya di awal sekali saya sampaikan bahwa LS supply chain ini bukan mainan individu, tapi mainan senior, mainan director atau vice president. Artinya payung besarnya harus di-trigger oleh mereka. Ya, itu yang dunianya gitu loh. Karena apa? Melibatkan banyak banyak titik gitu loh. Contoh ya, Mas mengembangin KPI, tapi
procurement tidak peduli gitu. Nggak nganggap itu sebagai KPI. Kita kalau bicara KPI, artinya kan memang next proses itu menganggap bahwa saya berprestasi dong. Contoh gini ya, saya menghantarkan sesuatu ke A. Nah, A harus tahu dong bahwa itu yang saya hantarkan itu bernilai loh. Makanya saya butuh kesepakatan bahwa saya berusaha mengantarkan ini ke kamu ke A ini dalam kondisi kayak gini. Artinya pihak selanjutnya itu merasa bahwa poin itu memang poin penting. Jadi balik lagi memang satu satu organisasi harus harus bergerak gitu loh Mas. Baik, Pak Dandi, bisa dimengerti. Terima kasih, Pak Dandi, penjelasannya, Pak Dandi. Sama-sama Mas Badriadi. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ingin didiskusikan dengan Pak Dandi? Ingin ditanyakan, silakan. Bagaimana? Kalau tidak ada, saya tutup. Sebentar, mungkin saya sebelum ditutup saya sampaikan, memang di terakhir saya agak stamina saya agak agak capek kali ya. Jadi sebenarnya banyak topik-topik yang sebenarnya pembahasannya yang sebenarnya kritis ya soal value-value yang bisa dihasilkan dari ini kombinasi antara Lean dengan SCM sendiri seperti apa. Cuma saya siap diskusi apabila ada yang pengen lebih dalamin lagi. Tadi banyak beberapa yang saya skip memang. Ya, Mbak Nirin, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Doni. Bagaimana, Bapak Ibu? Masih ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Ya, tidak. Saya tutup karena ini sudah 16:01. Oke, baik. Terima kasih, Pak Dani, atas materinya. Dan bagi eh, Pak Dani boleh di stop share dulu, Pak. Oh, maaf, maaf. Oke, siap. Oh, stop share ya. Ya, betul. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hadir di webinar ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui terkait free webinar yang kami adakan. Silakan ikuti LinkedIn kami di Insan Performa Consultant dan Bapak Ibu juga dapat menyaksikan webinar ini melalui channel YouTube kami di Insan Performa Consultant. Sampai jumpa di webinar kami berikutnya. Saya Ririn, mewakili Insan Performa. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Selamat sore. Sore. Terima Terima kasih Pak kasih. Edi. Terima Terima kasih. kasih Pak Dandi. Sama-sama semua. Ya, teman-teman ya, Pak Iwan dan semuanya. Ada Siap, Pak ada Edi. Bang Iwan ya? Ada Pak Iwan. Ya, ngumpet di belakang kayaknya beliau. Oke, makasih Siap, sehat semuanya. sehat selalu Pak Edi. Selamat sore. Pak Edi, Itu. saya tonton Pak Edi. Thank you Monggo. Pak Edi. Ya, Wah, Iwan, makasih nih. luar biasa. Sukses terus Luar Pak Edi biasa ya. ini join. Wah, baru clear kelihatan wajahnya. Thank you Pak Edi. Ya, siap. Oke, siap. Terima kasih, Iwan. Terima kasih.